Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas qudrat iradah dan juga inayah kita masih bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Semoga Allah cerahkan akal kita dari rumah kita, tempat yang mulia ini sebagai amal solihan mutaqabbalan. Salawat serta salam juga semoga terlimpah curahkan tunjukkan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in juga insyaallah kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Untuk kajian rutin DKI Masjid An-Nur pada malam hari ini insyaallah akan dibawakan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala. Dan karena beliau telah di tengah kita semua, untuk mengefektifkan waktu kepada Ustaz Abdul Aziz, dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymanal ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kifaratun nadar kifaratul yamin, al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Karena sampai pada hari ini Allah masih percaya kepada kita untuk senantiasa mengelola kebaikan yang masih disediakan oleh Allah untuk kita. Wabil khusus untuk iman rahimahumullah, di malam hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju masjid ini, menuju majelis ini, dalam upaya kita meningkatkan kualitas iman dan juga amal soleh kita melalui kajian yang rutin diselenggarakan oleh Qaimul Masjid dengan keadaan aman, dengan keadaan nyaman, penuh dengan khidmat yang luar biasa di saat keluarga kita, saudara-saudara kita yang berada di luar sana, khususnya di Pulau Sumatera, masih merasakan kesakitan, masih merasakan kesengsaraan setelah dilanda musibah yang luar biasa sebulan yang lalu. Konon katanya sampai pada hari ini masih banyak daerah-daerah yang terisolir. Apalagi kami mendengar dari relawan yang
ke sana, khususnya di Pemuda Persis. Selama 2 minggu mewakili Les Persis KL Kota Tasikmalaya berada di Pulau Sumatera. Kalau saya dengar ceritanya luar biasa, Pak. Di samping musibah yang mereka rasakan, tetapi semangat mereka untuk hidup, semangat mereka untuk berbuat kebaikan itu masih tetap ada. Nah, mungkin ikhwatiman rahimakumullah, kebahagiaan kita pada hari ini, keleluasaan waktu kita saat ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa di saat saudara kita tidak bisa merasakan. Maka mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholeh. Khadimat rahimakumullah, sebelum menyampaikan materi, kami mohon izin kepada Bapak Ibu semua. Berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajarkan tentang keislaman kepada Bapak Ibu, karena kami percaya Bapak Ibu dalam masalah keilmuan dan juga pengalaman dalam berislam tentu lebih banyak daripada kami. Namun kami diberi tugas untuk mengisi di kajian pada malam hari ini dengan tema salah satu corak tafsir di dalam Al-Quran. Kalau kita baca, Bapak Ibu semua, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu para ulama menjelaskan setidaknya ada 2 corak penjelasan atau kandungan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, Pak. Makanya kalau di pesantren-pesantren, khususnya di pesantren Persis yang pernah kami belajar gitu, itu biasanya suka ada pelajaran tafsir am dan juga tafsir ahkam. Apa bedanya tafsir am dan juga tafsir ahkam? Kalau tafsir am itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang isi kandungannya bukan seputar hukum, bisa masalah pahala dan juga dosa, gitu ya, atau masalah sejarah dan sebagainya di luar hukum. Nah, ada ayat-ayat yang khusus yang membahas tentang hukum-hukum gitu ya di dalam agama Islam. Nah, yang disebut dengan ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Nah, kami belajar di pesantren, para guru kami khususnya di ulama-ulama Persatuan Islam, salah satu kitab yang paling sering dirujuk, yang paling sering digunakan ketika membahas ayat-ayat hukum, membahas ayat-ayat ahkam, itu adalah tafsir Rawa'iqul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam karangan Syekh Ali As-Sobuni. Kalau Bapak Ibu mempunyai kitabnya, itu nanti bisa dibuka. Jadi kitab itu khusus membahas penjelasan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ahkam atau hukum-hukum. Nanti banyak Pak ya hukum-hukum dalam Islam itu. Nah, salah satunya di dalam kitab tersebut ada judul atau ada ayat yang menjelaskan tentang kafaratul yamin atau kafarat sumpah. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ketika bersumpah tidak main-main, resikonya. Di saat mungkin di sekitaran kita atau di kebiasaan orang-orang Indonesia mengucapkan sumpah itu seperti ucapan yang biasa-biasa saja. Jika udah kali nih, demi Allah kurang gitu ya, demi Allah gitu. Itu kan seperti biasa-biasa saja gitu. Nah, padahal kalau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan masalah sumpah, itu luar biasa apa konsekuensinya ketika ada pelanggaran atau dilanggar. Nah, salah satu ayat yang membahas masalah kafaratul yamin, kifarah sumpah, itu tercantum di dalam
Quran surat Al-Maidah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian billagwi fi aymanikum, tentang lago dalam sumpah-sumpah kalian. Nanti di bawah nanti ada penjelasan lago itu apa, sumpah itu apa. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian dari apa yang kalian sumpahkan. Fakafaratuhu, maka kifarahnya it'amu asyarati masakin, yaitu memberi 10 orang miskin makanan, min awsati matut'imu ahlikum, makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Au tahriru qobah, atau membebaskan hamba sahaya. Faman lam yajid, jika kalian tidak mampu atau tidak menemukan, pasyamu salasati ayam, maka saumlah kalian 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum, itulah kifarah sumpah-sumpah kalian, idza halaftum, jika kalian langgar. Wahfadu aymanakum, maka peliharalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun, demikianlah Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya supaya kalian bersyukur. Nah, ikhwatul rahimakumullah, surat Al-Maidah ayat 89 ini adalah ayat yang menjelaskan masalah sumpah, jenis-jenis sumpah dan juga jenis-jenis kifaroh atau balasannya. Bapak sering mendengar kata kifaroh, kifarat, ampunan dari Allah mungkin ya, ampunan. Cuma pernah saya jelaskan Pak, kalau nggak salah sama di tempat ini juga, banyak sekali ragam di dalam Al-Quran yang ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terkadang ragam bahasa di dalam Al-Quran itu satu terjemah saja. Contoh sederhana dulu pernah saya sampaikan, ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang menunjukkan manusia. Ayat manusia dalam Al-Quran sebutannya di surat ya, dijadikan nama surat juga banyak Pak ya. Ada surat An-Nas ya, di juz 30, kemudian ada surat Al-Insan ya. Belum nanti di dalam ayat-ayat ada yang menerangkan Bani Adam, sama menunjukkan manusia. Nanti ada di ayat lain juga yang menunjukkan Basyarun, sama manusia. Nah, ragam bahasa di dalam Al-Quran yang menunjukkan manusia ketika diterjemahkan ke bahasa kita, hiji terjemahan manusia hukum gitu. Nah, padahal kalau dikaji secara mendalam, itu masing-masing kosakata tentu mempunyai perbedaan. Kenapa Allah menyebutkan manusia di dalam ayat ini dengan ungkapan Anas, dengan ungkapan Al-Insan, dengan ungkapan Basyar, tentu memiliki perbedaan. Dulu pernah dijelaskan Pak ya, kalau Bapak masih ingat gitu ya, apa perbedaan Anas dan juga Al-Basyaru gitu kan? Iya. Jadi kenapa kalau Allah menyebutkan Basyarun, berarti menyebutkan manusia baru dari segi makhluk biologis saja. Manusia terbuat dari tanah liat. Ya, Bapak teh dulu nasaha kenteng ning batu bata kan gitu. Butuh makan, butuh minum, gitu manusia teh disebut basyar kalau. Makanya kata Nabi, ana basyarun mislukum, Nabi itu sama manusia seperti kalian. Cuma bedanya yuha ilayya.
Nabi itu diberi wahyu. Tapi ketika manusia disebutkan oleh Al-Quran dengan sebutan al-insan, itunya, baru itu Allah menyebutkan ragam sifat-sifat yang melekat pada manusia. Manusia itu suka mengeluh, suka apalah gitu. Itu kan beda dari segi makna juga. Tapi terkadang diterjemahkan di dalam bahasa kita sama oleh manusia. Nah, termasuk kafarah juga sama. Beragam macam ampunan dari Allah yang Allah sediakan kan banyak. Nanti ada maghfirah, termasuk ada kifarah, ada afun gitu kan. Itu beda apa semuanya gitu. Beda konsep. Tapi lagi-lagi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, seperti sama, itu karaos beda. Tidak terasa bedanya masing-masing makna tersebut. Nah, makanya perlu kami ingatkan lagi gitu. Perlu mengkaji istilah di dalam Al-Quran, dalam syariat itu harus dikaji secara bahasa terlebih dahulu supaya apa? Supaya tidak salah dalam menangkap makna. Nah, kita lihat kifarah ya. Menurut para ulama itu apa? Semisal di dalam tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Al-Zuhaili, beliau memberikan pengertian tentang kifarah atau kafarah, al-kafaratu minal kufri. Bahwa yang namanya kafarah itu berasal dari kata al-kufr, wa huwa asyatru wa taghtiyah, yang berarti menutupi dan menyembunyikan. Maka kenapa disebut orang kafir? Benar. Kan sama dengan kecap al-kufur gitu. Jalmina disebut kafirun. Kenapa disebut kafir? Kenapa kafir udah disebut kafir gitu, Pak? Karena kan semua mereka tertutup gitunya hatinya dari hidayah Allah. Nah, tapi sebenarnya kafir. Nah, thumma sharat bil istilah asy-syar'i, kemudian dalam terminologi atau dalam bahasa syariatnya, kafarah itu isman lima yuzilu afaral yamin minad dzambi wal mu'akhadati alaihi halal insibihi. Kemudian istilah ini menjadi sebutan untuk sesuatu yang menghilangkan efek dosa, sumpah dan konsekuensinya ketika sumpah tersebut dilanggar. Jadi kita bisa paham apa tugas atau apa faidah dari kifarah itu untuk menghilangkan efek dosa. Kenapa? Karena di dalam Islam itu terkadang ada dosa yang cukup dihapus dengan cara istighfar saja. Tapi ada juga dosa-dosa yang tidak hanya cukup dengan beristighfar saja, tetapi harus dijalankan hukuman terlebih dahulu di dunia baru terhapus dosanya. Tak semisal dosa ini dosa sumpah. Dosa apa lagi Pak yang tidak cukup diistighfar gitu Pak? Bapak setiap hari gitunya ngobrol dengan tetangga, duitkan ke tetangga dan nyeri hati. Itu Bapak. Bapak istighfar ke Allah beri itu minta hampura ke tetangga gitu. Jika hapus mah dosanya gitu. Kalau itu kata tetangga itu udah beres kan. Itu kan sama Pak. Nanti pembunuhan ya. Pembunuhan juga sama, tidak otomatis dihapus gitu. Harus ada hukuman dulu. Berzina juga sama, kan jelas ayat-ayatnya. Jadi tidak cukup hanya dengan beristighfar saja kepada Allah. Nah, kifarah itu untuk menghilangkan efek dari dosa itu, untuk menghilangkan dosanya. Ketika kifarah itu dijalankan karena melanggar sesuatu, maka insya Allah efek dosa dari perbuatan tersebut itu akan hilang. Nah, secara istilah ini tidak teredit dalam lisan Arab itu tidak ada ya, sudah dihapus tadi. Secara istilah kafarah adalah denda atau sesuatu yang wajib dibayar atau ditunaikan karena melanggar suatu ketentuan syarat yang mengakibatkan dosa, dengan tujuan untuk menghapuskan atau menutupi dosa tersebut
tidak ada lagi pengaruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Itu sama ya kayak yang di atas. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa kafaroh atau kiparoh di dalam syariat itu terbagi kepada 4 bagian. Satu, ada kifarotul dihar. Jadi dosa-dosa yang ada kifarohnya seperti kifaroh dihar. Apa kifaroh dihar? Dihar apa? Menyerupakan istri gitu ya dengan ibu gitu Pak. Kemudian kafaroh pembunuhan tidak sengaja terkena kifaroh. Kalau pembunuhan sengaja ada kifarohnya. Eta mah sanes kifaroh deui tapi kisos Pak. Sengaja Pak. Tapi kalau tidak sengaja pun itu tidak lepas. Tidak lepas begitu saja. Harus menjalankan hukuman dulu menurut syariat. Ya. Misal, pembunuhan tidak sengaja, Pak. Bapaknya tukang ngetopel manuk gitu. Pas ngetopel, ternyata di bawah itu ada anak kecil atau ada seseorang kena ke batuna, itu dugikeun ka maot gitu. Sampai meninggal. Itu kan tidak sengaja dan niat pakai kasaha ka manuk gitu. Tapi nu kena yang kena kalau malah manusia gitu. Itu sama Pak. Tidak lepas begitu saja dalam istilah syariat. Ada kifarohnya. Didenda heula Pak, harus membayar berapa gitu ya, harus membayar diat dan sebagainya. Terus ada kifaroh berhubungan intim pada siang hari secara sengaja pada bulan Ramadan. Nah, ini khusus suami istri Pak ya. Yang seharusnya siang hari pada bulan Ramadan itu tidak boleh bersenggama meskipun suami istri, tapi sengaja itu dilanggar gitu. Sengaja. Maka tidak cukup hanya bertaubat meminta ampun, Pak. Ada kifarohnya. Apa kifarohnya? Kedah saum 2 bulan berturut-turut. Bapak teh hari ke-58 kalahkah batal gitu. Balikan deh timimiti gitu. Itu Pak. Harus diulangi dari awal gitu. Maka tidak boleh terputus selama 2 bulan itu. Itu ada hadisnya Pak ya. Terus termasuk kafarah sumpah. Ada kafarah sumpah. Nah, ini yang akan kita kaji gitu ya, kita baca komentar dari para ulama terkait dengan kafarah sumpah itu seperti apa. Nah, pengertian sumpah. Sumpah menurut bahasa itu kalau dalam bahasa Arab al-yamin fil lughah itu bisa al-jihah yang bermakna sisi, al-jarihah bisa arah gitu ya. Atau wal quwwah kekuatan, wasyidah dan juga intensitas, sama hampir sama dengan kuah kekuatan. Wa yusamma bihi al-halafu majazan. Maka istilah ini kemudian digunakan secara majaz. Jadi lafaz yamin dipinjam untuk menunjukkan makna sumpah. Istilahnya majaz, kata pinjam. Nah, menurut istilah yang disebut dengan sumpah itu adalah ibaratun an aqdin qawiyyin. Sumpah adalah satu ungkapan dari sebuah akad atau ikat atau meninggalkan sebuah perbuatan. Jadi al-yamin atau sumpah yang disoroti dalam kasus ini adalah sumpah terhadap perkara sesuatu yang akan terjadi. Apakah akan melakukan sesuatu itu atau akan meninggalkan sesuatu itu. Bukan sumpah untuk membenarkan atau tidak. Jadi yang dimaksud dengan kafarah sumpah ini adalah kita bersumpah nih, bersumpah, tapi bersumpahnya untuk apa? Untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Sumpah wallahi gitu ya. Kalau saya berhasil misalnya memenangkan lomba ini, maka saya akan menjalankan itu.
Itu sumpahnya. Bukan sumpah seperti ini. Kalau kamu kemarin makan daging nggak, sumpah tidak makan daging, itu bukan sumpah yang dimaksud dalam kasus ini, Pak. Jadi sumpah yang dimaksud dalam kasus ini adalah bersumpah untuk sesuatu yang akan terjadi, baik itu akan melaksanakan atau meninggalkan. Nanti ada di bawah Pak pembahasannya gitu ya. Nah makanya para ulama membagi sumpah itu menjadi 3 macam. Satu, ada yang disebut dengan al-lagu. Kedua ada munaqadah. Dan yang ketiga adalah gomus. Ini pembagian dari para ulama, khususnya di dalam kitab Rawaihul Bayan. Syekh Ali Asy'ubuni membagi sumpah menjadi 3 bagian. Ada sumpah lago, sumpah munaqadah, dan sumpah gomus. Nah, sumpah yang dimaksud di dalam Al-Quran ataupun syariat, lafaz yang boleh digunakan untuk bersumpah itu hanya mengaitkan sumpah kepada Allah saja. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan binatang, atau dengan tumbuhan, atau dengan sesama makhluk, itu tidak boleh. Berbeda kan kalau Allah makan boleh, banyak di dalam ayat Al-Quran yang isinya itu sumpah Allah. Tapi sumpah Allah itu dikaitkannya dengan makhluknya, gitu. Wal-lail, gitu ya, wal-fajr. Terus apa lagi banyak kan? Itu kan makhluk kalau sumpah. Nah kalau sesama makhluk, terutama kita bagi manusia, itu tidak boleh bersumpah dengan tumbuhan, bersumpah dengan hewan, bersumpah dengan waktu dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Kalau sumpah mengatasnamakan Rasul boleh tidak? Demi Rasulullah kan gitu. Orang kadang banyak gitu. Sering kita mendengar demi Rasulullah. Kan sama Rasul juga makhluk, itu tidak boleh. Sumpah untuk meyakinkan orang lain terhadap apa yang kita sumpah itu hanya dengan Allah saja yang diperbolehkan. Maka bahasanya juga kalau tidak wallahi dalam bahasa Arabnya, atau billahi, atau tallahi, atau yallahi gitu. Bisa pakai waw, pakai ba, pakai ta, pakai iya gitu. Nanti ada di dalam kaidah atau uslubul qasam, uslub qasam dalam bahasa Arab itu bisa pakai waw, ba dan sebagainya gitu. Nah itu ya terkait dengan sumpah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Sumpah dengan nama Allah gitu. Nah pembagiannya, yang pertama ada yang disebut dengan sumpah lago. Apa yang disebut dengan sumpah lago itu? Al-lagu hiya al-yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun. Sumpah al-lago itu adalah sumpah yang tidak terikat atau yang tidak terkena hukum. Kalau bahasa kita itu sumpah lagu itu sumpah yang dikatakan oleh seseorang tapi bukan niat untuk meyakinkan orang lain. Kalau bahasa kita mah hanya kebiasaan saja kita bersumpah. Seperti ungkapan wallahi gitu ya. Tapi menyebut wallahi menyebutkan wallahinya itu bukan untuk meyakinkan orang lain. Itu spontanitas keluar dari kita, bukan meniatkan untuk yakin gitu terhadap perkara yang akan terjadi. Ya seperti ungkapan-ungkapan dari anak kecil gitu, Pak, wallahi gitu ya, demi Allah dan sebagainya. Itu kan sudah kebiasaan, tidak bermaksud untuk meniatkan bersumpah secara sungguh-sungguh. Nah sumpah yang seperti ini itu dalam syariat tidak terkena hukum, Pak. Meskipun misalnya dilanggar, tapi karena meniatkan atau mengucapkan sumpahnya itu hanya karena spontanitas tanpa ada maksud untuk bersumpah benar-benar, maka ketika dilanggar pun tidak terkena hukum, tidak terkena kifarah. Nah bahasa dari Allahnya itu la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Itu hanya spontanitas umur.
tos kebiasaan gitu, urang teh sok nyebutkeun wallahi gitu Pak. Eta mah bari disengaja ataupun tidak, tapi spontanitas, tidak bermaksud untuk menguatkan, untuk bersumpah gitu. Di dalam ayat lain juga ada ya. Al-Baqarah ayat 225 ini masih senada dengan Al-Maidah 89. La yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja oleh hatimu. Jadi yang membedakan keluarnya sumpah itu ya masalah hati. Hatinya itu benar-benar bersumpah atau tidak. Karena dulu para sahabat, kalau saya lihat kayak baca asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini itu berkaitan dengan kebiasaan para sahabat dulu sebelum ayat ini turun, mereka senantiasa mengucapkan sumpah. Terutama kalau lihat ayat sebelum 89, ayat 88-nya itu berkaitan dengan larangan Allah untuk mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, terutama bab makanan. Karena dulu para sahabat pernah bersumpah untuk tidak memakan sesuatu, bersumpah untuk menjauhi istrinya. Jadi bersumpah untuk mengharamkan atau meninggalkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Nah, makanya turunlah surat Al-Maidah ayat 88 dulu yang menjelaskan bahwa kalian itu jangan mengharamkan sesuatu yang sudah dibolehkan oleh Allah. Nalika ayat tersebut turun kepada para sahabat, kata para sahabat itu, ya Rasul, gimana dengan sumpah-sumpah kami yang pernah kami sebutkan sebelumnya? Karena kami dulu pernah bersumpah untuk tidak makan sesuatu, untuk tidak menikah, untuk tidak ini, tidak itu. Nah, maka turunlah ayat 89-nya yang menjelaskan masalah konsekuensi dalam pengucapan sumpah itu. Itu asbabun nuzulnya. Karena kebiasaan para sahabat sudah bersumpah itu sebelum ayat ini turun. Terutama sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang sudah dibolehkan oleh Allah. Tidak mau makan daging lah, sumpah untuk tidak menikahi wanita dan sebagainya. Maka ayat tentang larangan mengharamkan yang halal itu turun. Para sahabat bingung, bagaimana dengan nasib sumpah kami yang dulu pernah disebutkan. Turunlah ayat 89 ini yang menjelaskan konsekuensi dari sumpah para sahabat itu. Nah, itu asbabun nuzulnya. Nah, salah satu sumpahnya ya sumpah yang tidak disengaja, sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tadi hanya kebiasaan, hanya spontanitas. Gak tahu lah sekarang apakah masih ada, gitu, suka ada orang yang spontanitas mengatakan wallahi, billahi, gitu kan. Ya kalau itu hanya spontanitas berarti terhindar dari konsekuensi. Menurut dalil ini, gitu ya. Termasuk di dalam hadis juga ada. Di dalam riwayat Aisyah, hadis riwayat Imam Abu Daud, gitu ya, yang disampaikan oleh sahabat Aqwa radhiyallahu anhu berkata tentang sumpah yang tidak disengaja. Maka Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yaitu seorang laki-laki di rumahnya mengatakan tidak demi Allah atau ya demi Allah. Ya itu spontanitas saja karena kebiasaan. Tidak dimaksudkan untuk bersumpah benar-benar. Sama ini juga kata Abdullah bin Abbas. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan laku al-yamin itu sumpah yang tidak terkena hukum. Ialah bahwa seseorang bersumpah mengenai sesuatu perkara seperti yang ia katakan, tetapi sesuatu itu bukan seperti yang ia katakan. Maksudnya ia bersumpah mengenai sesuatu menurut prasangka dan keyakinannya, akan tetapi ternyata bahwa sesuatu itu tidaklah demikian. Jadi mengatakan sumpah terhadap sesuatu yang tidak diyakini sepenuhnya. Jika orang ditaruh, emut dekat pukur, misalnya sahan hadir di pengawasan ayeuna, bapak teh mengucapkan wallahi si hadir, wallahi si itu hadir dengan keyakinan yang belum pasti. Ternyata setelah diteliti, ternyata hadir. Nah itu sumpah, sama sumpah Allah gitu.
Sumpah dengan hanya prasangka saja, yang dikira benar dengan mengatakan sumpah itu, tapi ternyata realitanya salah. Itu juga sama, tidak ada konsekuensi. Nah, maka berdasarkan dalil-dalil di atas bahwa sumpah macam ini itu tidak berdosa dan tidak ada kifarohnya meskipun dilanggar. Dari segi sumpahnya tidak berdosa, tapi dari segi pelanggarannya juga sama, itu berdosa kalau pelanggaran. Tapi dari segi sumpahnya itu tidak akan terkena kifarah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini sumpah yang dimaksud di dalam ayat tadi, yaitu sumpah munaqadah atau munakidah. Apa sumpah munaqadah atau munakidah itu? An yahlifa ala amrin fil mustaqbal bi an yaf'alahu aw la yaf'alahu thumma yahnatha fi yaminihi. Al-munaqadah ialah bahwa seseorang bersumpah mengenai sesuatu perkara atau urusan, ia akan mengerjakannya pada masa yang akan datang atau tidak mengerjakannya alias meninggalkannya. Kemudian ia melanggar sumpah tersebut. Nah, ini sumpah yang dimaksud, sumpah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Ibu misalnya hari ibu tos pangosan mereka mana sumpah demi Allah jadi ibu ribu mereka pasar. Nah, itu sumpah munaqadah. Sumpah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Ternyata ibu setelah beres pengajian ini malah tidur dan tunduk dia punya. Nah, berarti kifarahnya jatuh terhadap ibu gitu. Karena sudah melanggar. Yang harusnya ibu ke pasar malah tidur gitu. Atau sebaliknya, sumpah kalau sekiranya ibu pulang dari kajian itu tidak akan gegeroh. Tapi misalnya ibu dengan kesadaran jual gegero kayak gitu ya, tekiat kayak yang diberi santi ayuna misalnya gitu. Sama karena ibu sudah bersumpah sebelumnya, sama harus ditunaikan kifarahnya ketika sumpah itu dilanggar. Nah, pertanyaannya kalau sumpah bermaksiat ketika dilanggar ada kifarah atau tidak? Sumpah bapak mau balik pengawasan rek maling gitu ya, mobil tetangga gitu. Sumpahnya wajib dilaksanakan tidak Pak? Jelas tidak boleh dilaksanakan. Tapi wajib kifarah tidak? Wajib kifarah tidak Pak? Sumpah atas kemaksiatan gitu, atas kesadaran Pak ini Pak gitu. Sumpah gitu ya, balik pengawasan rek maling sendal kayak yang dia sendal pun halus ya. Tapi dengan ucapan sumpah wallahi gitu. Atas buku haramnya alim maling nama gitu. Tapi kan eta melanggar sumpah Pak. Harus kifarah atau tidak? Sama Pak. Meskipun sumpah untuk bermaksiat, ketika atas buku jangan dilaksanakan maksiatan Pak, sama terkena kifarah juga. Karena sudah mengatasnamakan Allah, seakan-akan memainkan katamu. Itu juga sama wajib ditunaikan kifarahnya gitu. Makanya tidak main-main konsekuensi dari ungkapan wallahi atau demi Allah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu. Sama. Hari kiamat sumpah terhadap perkara sesuatu yang mubah ketika dilanggar kan wajib banyak kifarah gitu. Itu mah sudah jelas Pak. Jika sumpah rek meuli ajuk, sumpah tadi rek gegero, sumpah ya sumpah itu, sumpah tidak mau melakukan ini, sumpah tidak melakukan itu. Ketika dilanggar itu kifarah. Tak kemaksiatan pun juga sama. Wajib melanggarnya, tapi wajib juga kifarahnya. Gitu. Makanya hati-hati gitu ya dalam ucapan sumpah itu. Apalagi kalau sumpahnya di bawah Al-Quran. Saya bersumpah, saya menjabat gitu ya, akan melaksanakan ini, melaksanakan itu. Terus dilanggar Pak. Itu berat Pak. Konsekuensinya sangat berat sekali gitu ya. Ia mengucapkan sumpah, ia di bawah Al-Quran wah itu. Tak harusnya
Ketika seorang pejabat disumpah seperti itu, orang beri nangis lah, orang nama ada berat, tapi yang dipikulnya itu, gitu kan. Tapi realitanya kan tidak demikian, gitu ya. Tapi tidak kebanyakan juga, ya. Tidak semuanya. Nah itu sumpah munaqadah. Nah maka berdasarkan dalil tersebut, ini dalilnya surat Al-Maidah ya. Tadi ayat 89, lafaz setelah sumpah lagu. Berarti dari kata yang ini walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-aiman, itu ya. Yang dimaksud dengan sumpah munaqadah itu. Nah, maka berdasarkan dalil tersebut bahwa sumpah munaqadah kifarahnya atau kafarahnya yang pertama memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika tidak sanggup, maka saum selama 3 hari. Dan maka kebanyakan dari kita jawab 4 B karena huruf D mengabaikan huruf A sampai dengan huruf C. Belum juga mengusahakan memberi makan 10 miskin atau sesuai cetaku saum. Nah padahal urutan ini adalah urutannya, bukan pilihan itu. Maka yang pokok dalam kifarah sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. Tadi takarannya dengan bahasa min ausati matut imuna ahlikum. Kalau bahasa kita mah memberi makan 10 orang miskin itu makanannya seperti yang biasa kita berikan kepada keluarga. Tidak boleh gini. Kalau ke keluarga kita misalnya ngasihnya chicken, tapi ke kifarahnya cuma tempe saja. Itu gak boleh. Tidak sesuai gitu. Apalagi kalau dalam masalah ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta itu lebih banyak, lebih bagus, lebih baik kan gitu ya. Biasanya bapak teh masih ada chicken kayak ibu teh gitu ya. Tapi kata tanggal 10 orang dia mau lebih dari chicken. Duitkeun kawarangan gitu 10 orang ya teh. Nah itu lebih bagus. Ya. Nah kalau yang pertama itu tidak bisa dipenuhi, yang kedua memberikan pakaian kepada mereka. Sama ini juga seperti pakaian yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Nusae gitu. Ulah cukup tilas gitu. Coba nutos teka angge dikepelkeun pasikan gitu. Enakeun teh gitu namanya. Sama apa ini juga gitu ya. Pakaian. Kalau tidak bisa juga memerdekakan budak. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada ya, tidak ada perbudakan lagi. Nah baru kalau yang 3 ini kita tidak mampu memberi makan 10 orang miskin itu tidak mampu, memberikan pakaian juga sama tidak mampu, maka yang selanjutnya opsi terakhir adalah saum selama 3 hari. Nah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 hari itu secara berturut-turut, karena di sebagian riwayat ayat ini yang membicarakan masalah saum selama 3 hari, ada yang membaca pasyamu salah satu ayamin mutatabi'at 3 hari berturut-turut. Ada ulama lain yang membaca seperti ini, seperti yang tercantum di dalam makalah ini, tanpa menggunakan mutatabi'at. Apa mutatabi'at itu? Berturut-turut. Oh berarti boleh 3 harinya itu tidak berturut-turut. Tapi masalah menunaikan kewajiban itu lebih cepat, lebih baik gitu ya. Nah itu Pak kifarahnya gitu ya. Ketika sumpah yang kedua, sumpah munaqadah itu dilanggar. 1 memberikan 10 orang miskin, bisa 10 orang miskin dikumpulkan, atau 5 orang dikasih 2 kali makan itu bisa. Tapi para ulama menyatakan kalau cuma 1 orang dikasih 10 porsi itu tidak apa ya, tidak baik lah gitu. Lebih banyak orang lebih baik gitu. Nah ternyata sumpah munaqadah itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi Pak. Dalam sumpah munaqadah ini saya baca di dalam Sahih Fiqih Sunnah gitu ya. Yang pertama, jatuhnya sumpah munaqadah itu harus
ada syarat bagi yang bersumpahnya. Yang pertama harus balik. Kalau anak kecil, berarti terkena tidak hukuman ini? Tidak. Anak kecil belum balik, ya, mengucapkan sumpah untuk melakukan itu, kemudian dilanggar, itu tidak jatuh hukuman. Yang kedua, berakal sehat. Berarti nugelo, banyak nugelo sumpah gitu, mencager naik haji. Tadi kiparoh temen gitu ya, nugelo sumpah gitu, mencager naik umroh gitu. Yang ketiga adalah tentu Islam. Nah, kemudian pengucapan sumpahnya, menurut jumhur ulama pandangan bahwa bisikan dalam hati tidak cukup untuk disebut sebagai sumpah. Jadi gerentak hati mah tidak dikatakan sebagai sumpah. Kalau diucapannya dalam hati, itu harus jelas. Bahasa Sunda mah kudu eces, jentre gitu. Nah, yang terakhir harus secara sengaja. Kalau dipaksa, berarti tidak sama. Jadi konsep hukum dalam Islam itu ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak jatuh hukuman ketika perkara itu ternyata dilanggar. Satu kan, hadis rufi'al qalam an salasatin kan. Jadi diangkatnya hukum itu ketika terjadi di 3 kondisi. Yang pertama anak kecil sampai dia balik gitu kan. Yang kedua yang tidur sampai dia bangun. Jadi mun aya ngalidur terus ngabunuh, Pak, dosa teh. Iya. Yang ketiga, yang gila sampai dia berakal gitu. Atau dalam riwayat yang lain, yang terakhir itu wa mastukrihu alaih, yang disengaja untuk melanggar syariat, sama tidak terkena hukuman. Bapak sengaja atau dipaksa, bukan sengaja, dipaksa untuk mengatakan kekufuran, itu sama tidak berdosa. Dipaksa untuk berzina, dipaksa untuk makan babi dan sebagainya, dipaksa untuk mengucapkan selamat Natal, banyak gitu. Karena bapak terikat dengan kontrak pekerjaan. Di pabrik bapak atau di kantor bapak itu harus memakai simbol, gitu ya, simbol Natal, bahkan harus mengucapkan selamat Natal. Maka kalau mengucapkan selamat Natal itu kudu dalam keadaan terpaksa, gitu kan. Konsekuensinya apa? Kalau tidak diucapkan bisa jadi dipecat, gitu. Dan demi menyelamatkan keluarga kita karena pekerjaan satu-satunya, misalnya kita yakin tidak ada pekerjaan lain misalnya, itu silahkan mengucapkan. Kan kudu kepaksa bisa, kudu balik ciri gitu kan. Iya, ucapkan ada gitu. Tapi kalau bapak yakin ada pekerjaan yang bisa menggantikan, maaf, apa dipecat saja. Itu ya. Jadi harus atas dasar kesengajaan, atas dasar kesadaran penuh bersumpah nanti. Nah, yang kedua, syarat yang terdapat pada perkara objek yang dijadikan sumpah. Satu, hendaknya merupakan sesuatu yang akan datang. Tadi ya. Jadi sumpahnya itu untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Bukan sumpah benar atau tidak gitu. Yang kedua, hendaknya perkara yang dijadikan sumpah itu termasuk sesuatu yang mungkin terjadi saat dia mengucapkan. Jadi ulah sumpah nanti karena pamuhalan gitu, Pak. Sumpah bapak mah balik pangosan rek ngapung ka imam dan itu kan mungkin terjadi atau tidak? Kan tidak mungkin terjadi semua gitu. Jadi tidak dianggap sumpah gitu, Pak. Nah, itu ya yang kedua. Yang ketiga, syarat pada sigohnya, hendaknya sumpah tidak disandarkan kepada makhluk tadi ya. Hendaknya tidak ada pemisah dengan jeda atau kondisi diam dan sejenisnya. Maksudnya tadi harus jentre, kudu eces, kudu jelas. Terus hendaknya tidak ada kata pengecualian. Sumpah kalau saya menang gerak jalan gitu ya, saya akan misalnya pergi umroh, kecuali gitu. Tidak ada kecualian. Harus tidak ada kecuali dalam sumpah itu. Nah, kalau ketiga syarat ini, baik syarat bagi bersumpah, syarat objeknya, syarat sigohnya terpenuhi semua, kemudian dilanggar, maka jatuhlah sumpah munaqadah yang tadi disebutkan kafar. Nah, yang terakhir, waktu Imam rahimahullah,
Ada yang disebut dengan sumpah gomus. Nah ini sumpah gomus itu al-yaminul lati yata'ammadu fihal insanul kadhiba. Al-gomus itu ialah sumpah yang diucapkan oleh manusia dengan sengaja untuk berdusta. Ini mah sumpah nanti sengaja karena bohongan batur. Sumpah dengan sengaja untuk mengelabui orang lain dengan kebohongan. Seperti wallahi ma fa'altu kada wa qad fa'alahu. Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan itu padahal ia mengerjakan. Demi Allah melakukan ia padahal melakukan. Sengaja berbohong gitu. Tapi menggunakan sumpah. Atau ia mengatakan demi Allah sungguh aku telah mengerjakannya padahal ia tidak mengerjakannya. Nah sumpah tersebut disebut gomus karena mencelupkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Maka dosa bersumpah semacam itu sangat besar sehingga tidak dapat dihapus dengan kafaroh sebab ia telah menganggap remeh keagungan Allah yang maha agung dan maha tinggi. Dan ketika ia bersumpah penuh dengan kebohongan, rek di kiparohan sabaraha kali oge sumpah nu disengaja untuk berbohong moal kagantian. Moal kagantian. Makanya Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Kabair itu memasukkan sumpah yang seperti ini ke dalam dosa-dosa yang besar gitu ya. Itu luar biasa. Ini ada hadisnya apa di sini ya? Konsekuensinya ada dan sebagainya. Nah itu Fatimah rahimahullah sedikit penjelasan tentang kafaratul yamin itu. Ternyata tidak sederhana ya ucapan sumpah yang biasa kita ucapkan sehari-hari itu. Memiliki konsekuensi yang luar biasa juga ketika sumpah itu dilanggar. Maka mudah-mudahan apa yang sedikit disampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Juga mudah-mudahan apa yang disampaikan tentu menjadi bahan evaluasi, terutama bersikap dalam pengucapan sumpah yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di jalur kebaikan. Juga tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang berada di luar sana, mudah-mudahan Allah secepatnya membereskan urusannya. Mudah-mudahan dengan musibah tersebut menjadikan mereka sebagai hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.